Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat, semoga tetap produktif menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga selalu diberikan rahmat oleh Allah ya, dimanapun kita berada. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh keberkahan. Bulan Ramadan itu bulan yang dimana satu waktunya kalau kita beramal kebaikan dilipat gandakan, sangat banyak. Sampai ada satu malam yang nilainya itu sampai 1000 bulan. Artinya kalau kita beramal satu malam, itu nilai kelipatannya bukan 1000 kali lipat, tapi dikalikan dengan 30 hari, baru dikalikan 1000. Karena kan 1000 bulan gitu ya. Jadi kurang lebih 83 tahun lebih 4 bulan. Itu kalau dibuat hitungan tahunnya. Bulan Ramadan juga bulan Al-Quran. Di situ ada momen, yaitu momen nuzulul Quran, di mana Al-Quran turun pada bulan tersebut. Subhanallah. Teman-teman semua, kita sudah tahu bahwa bulan Ramadan itu bulan yang mustajab. Kalau kita bilang ajib gitu ya. Kenapa? Karena satu bulan ini aja yang cuma 30 hari itu benar-benar menentukan kehidupan kita selama setahun. Kok aneh gitu ya. Jadi menarik, soalnya ada cerita nih. Sahabat itu juga orang-orang yang hidup setelah sahabat, generasi-generasi selanjutnya, itu selepas Ramadan mereka kan amalnya banyak nih. Mereka baca Qur'annya banyak. Ada yang sekali sholat bisa berjuz-juz. Ada yang dalam sehari semua sholatnya itu kalau di total sekali hatam tuh 30 juz. Itu kan dahsyat banget. Tapi mereka selepas Ramadan, kurang lebih 5 bulan selepas Ramadan gitu ya, itu mereka takut nggak diterima amalannya. Mereka khawatir, mereka harap-harap cemas amalannya itu nggak diterima. Ini kan aneh banget gitu. Bagi kita aneh, tapi bagi mereka zaman itu hal yang wajar. Kenapa? Karena bagi mereka salah satu tanda diterimanya amal adalah kita merasa harap-harap cemas dengan amalan-amalan kita. Begitu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada bulan ini kita sudah tahu kehebatan memaksimalkan bulan Ramadan. Setahun ke depan kita punya nasib yang lebih baik daripada kehidupan sekarang ini. Karenanya kita harus tahu bagaimana caranya memaksimalkan bulan Ramadan ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa masalah yang ini biasa banget buat kita hadapi gitu ya. Kita udah tahu nih, bulan Ramadan itu adalah bulan Quran, harus banyak baca Quran, target hatam sekali misalnya, atau setiap habis taraweh kita tadarus misalnya. Kita udah tahu itu. Tapi kita punya masalah apa? Misalnya kalau lagi Ramadan itu kan waktu-waktu normal yang enak buat tadarus itu habis isya, habis sholat taraweh. Tapi kita kekenyangan. Itu ada satu masalah pertama. Misalnya apalagi masalah yang kedua, pas lagi siang hari, habis zuhur, habis asar, menjelang maghrib, kita tuh lemes banget. Udah, aduh, malas deh baca Quran deh. Nggak kuat. Pikirannya itu pengen yang santai-santai aja, nggak usah berat-berat. Nah, masalah yang ketiga ada lagi apa? Kalau malam tadi kekenyangan, kalau siang kita lemas, kalau pagi misalnya, kita coba habis subuh, kira-kira udah tahu dong apa masalah habis subuh? Betul, habis subuh itu masalahnya ngantuk. Dan ini sesuatu yang, ya Allah, kok kayaknya susah banget lepas dari masalah ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih ada 2 hal bagaimana kita bisa memaksimalkan Ramadan. 2 hal ini merupakan kunci dari sebelum kita memulai tips-tips yang lain atau tata cara yang lain. 2 hal ini harus kita pahami. Ini adalah ranah pemahaman kita. Apa 2 hal ini? Pertama, bulan Ramadan itu adalah bulan puasa, betul ya? Gitu ya. Tapi yang menjadi masalah di pemahaman kebanyakan orang, di kebanyakan pemuda, di kebanyakan kaum milenial hari ini, bulan Ramadan itu sebatas bulan puasa aja. Nah, ini kita perlu maknai ulang, gitu ya. Pertama, memaknai ulang ibadah puasa. Apa ibadah puasa? Bagaimana cara memaknai ulangnya? Yang kita tahu, puasa sebatas puasa. Ada orang yang puasa tapi dia sholatnya telat. Ada yang puasa tapi dia bahkan nggak sholat. Puasanya diterima nggak? Puasa tetap diterima, tapi sholatnya nggak. Nah, ini cuman menjalankan kewajiban saja, tapi nggak dapat pahala. Nah, jadi ada puasa secara ibadah, ada puasa secara pahala. Kalau kita memaksimalkan ibadah kita yang lain, maka puasa kita pun berpahala. Tapi
Kalau puasa kita ngasal sebatas nahan haus, sebatas nahan lapar, menghindari yang masuk ke tenggorokan kita, tapi nggak menjaga amarah, tapi nggak menjaga lisan, nggak menjaga sholat, suka marah-marah, suka sembarangan buang sampah, suka mengeluh. Nah ini khawatir, hati-hati, ibadah kita sebatas puasa saja menunaikan kewajiban, tapi kita nggak dapat apa-apa. Gitu. Itu yang pertama, memaknai ulang puasa, ibadah puasa. Apa yang harus dimaknai ulang? Bahwa kita mencari pahala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ujung-ujung dari puasa itu harus takwa. Kalau kita berpuasa, kutiba alaikumusshiyam kita jalankan gitu ya. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kita menjalankan kewajiban berpuasa, tapi ujungnya nggak dapat. Nah, kita kayak menjalankan sesuatu tapi nggak dapat ujungnya. Kita pesen Grab misalnya ke Blok M, tapi kita diberhentiinnya di PLN sini. Nah itu kan nggak nyampe gitu tujuannya. Kita harus jalan lagi. Masih ada sisa yang harus kita jalani. Capek-capek usahanya keluar. Kurang lebih seperti itu. Itu yang pertama, berkenan dengan memaknai ulang ibadah puasa. Hal yang kedua yang perlu kita maknai ulang adalah memaknai bulan Ramadan itu sendiri. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu nggak cuma ibadah puasa aja. Bulan Ramadan itu bukan bulan puasa saja. Tapi apa? Bulan Ramadan itu juga banyak banget kegiatan ibadah yang bisa kita lakukan, dan semuanya itu pahalanya besar. Kadang-kadang kita kan cuman, oh bulan Ramadan cuman puasa, tapi sholatnya masih telat gitu ya. Tapi nggak sedekah, tapi nggak baca Quran, biasa-biasa aja. Apa yang harus kita maknai ulang? Ada yang namanya Qiyamul Ramadan atau menegakkan ibadah di bulan Ramadan. Ini harus kita maksimalkan teman-teman. Kenapa? Karena Ramadan cuma 30 hari. Karena kita nggak tahu kapan lagi harus nyampe ke Ramadan selanjutnya. Karena kita nggak tahu sampai atau tidak kita di Ramadan setelah ini. Jadi teman-teman, Ramadan yang cuma 30 hari, Ramadan yang saat ini kita dapatkan adalah Ramadan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang soleh, oleh orang-orang yang berdoa selalu, tetapi mereka ternyata nggak disampaikan kepada bulan Ramadan. Subhanallah, teman-teman semua, yang kita perlu sadari dua hal. Pertama, memaknai ulang arti ibadah puasa itu sendiri. Yang kedua, memaknai ulang bulan Ramadan itu. Bulan puasa artinya tujuan kita adalah takwa, menahan haus, menahan lapar, juga menahan amarah, juga menahan emosi, juga menahan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa kita. Kurangi itu hawa nafsu, tekan hawa nafsu, kendalikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan di mana banyak banget ibadah yang bisa kita maksimalkan. Maksimalkan apa? Sedekah. Maksimalkan apa? Sholat tarawih, jangan sampai putus. Maksimalkan apa? Minimal sholat tahajud itu ada deh 2 rakaat. Itu kalau memang susah gitu ya. Maksimalkan sahur juga, jangan asal nahan lapar tapi dia nggak sahur. Bisa. Tapi ternyata dalam ibadah sahur itu ada keberkahan. Dalam ibadah sahur itu ada pahalanya. Itu menjadi satu ibadah tersendiri. Enak tuh kan? Padahal makan doang, atau cuma minum air putih doang, atau cuma makan korma doang, tapi ada pahalanya. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa mewarnai ibadah kita di bulan Ramadan ini. Tetap semangat menjalani ibadah puasa, tetap produktif dalam kegiatan kita walaupun sedang Ramadan dan saat ini masih pandemi. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.